Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara membuat ujian online dengan menggunakan layanan Google. Nah, sebelum ke pembahasan, pertama-tama kita harus mempunyai suatu aplikasi yang bernama WPS Office. Bisa teman-teman download di Play Store. Yang kemudian kita membutuhkan satu akun Google Gmail yang akan berguna ketika kita nanti menyimpan hasil dari Google formulir tersebut. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama kita buka Google Chrome. Kita buka Google Drive kita. Kita ketik Drive Google. Lalu kita buka. Kemudian kita perbesar dengan menggunakan situs desktop. Nah, langkah berikutnya kita klik di pojok kiri atas tab baru plus baru, kemudian Google Formulir. Nah, inilah tampilan Google Formulir di halaman utamanya. Nah, di bagian formulir tanpa judul bisa kita ubah menjadi judul formulir yang akan kita buat. Sebagai contoh, saya buat soal UTS SMA 1 atau soal UTS komputer. Nah, di bagian deskripsi formulir bisa teman-teman isi, bisa juga kosong. Di bagian pertanyaan tanpa judul kita ubah menjadi nama lengkap. Nah, artinya nanti ketika kita selesai membuat link dari Google Form ini, maka kita akan memberikan link tersebut kepada siswa atau mahasiswa. Nah, sebelum mereka memulai ujian tersebut, mereka harus mengisi biodata diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Nah, di bagian opsi jawaban singkat, kita buat jawaban singkat saja. Terus di bagian wajib diisi kita aktifkan atau kita centang. Lalu untuk menambahkan pertanyaan lagi, kita klik tombol plus yang di pojok kiri bawah. Kita ketik kelas, atau bagi mahasiswa atau dosen bisa diubah menjadi program studi. Nah, sebagai contoh saya buat kelas. Terus di bagian opsinya kita buat drop down atau bisa juga pilihan ganda, terserah, tapi saya buat drop down. Kemudian di opsi pertama kita ubah menjadi kelas, sebagai contoh kelas 10 IPA 1. Terus di bagian opsi kedua kita ubah menjadi 10 IPS 1. Nah, sebagai contoh hanya 2 saya buat, bisa teman-teman perbarui jika masih banyak yang ingin diisi. Kemudian kita aktifkan kembali lagi wajib diisinya atau kita centang. Lalu kita buat pertambah pertanyaan. Nah, kita ketik password. Nah, artinya nanti password ini bisa kita gunakan saat ketika kita membagi link kepada siswa atau mahasiswa. Tidak semua siswa atau mahasiswa bisa mengakses link yang kita berikan tadi. Artinya ketika kita memberikan
beberapa sesi. Artinya sesi yang lain tidak bisa membuka link yang kita buat tanpa menggunakan password. Nah, di bagian wajib diisi ada sebelah kanan titik 3, kita klik, terus kita ubah ke validasi jawaban. Terus bagian opsi tetap kita buat jawaban singkat. Terus di bagian angka kita ubah menjadi teks. Nah, di bagian teks kita isi password yang kita inginkan. Sebagai contoh saya buat ABC. Nah, di bagian teks kesalahan khusus kita buat password tidak valid. Artinya nanti ketika siswa atau mahasiswa mengisi password dan yang mereka isi salah, maka akan muncul pesan password tidak valid. Kemudian kita aktifkan kembali wajib diisi. Nah, setelah itu kita tambahkan bagian kedua. Ini bagian pertama. Artinya bagian pertama ini siswa atau mahasiswa mengisi biodata mereka masing-masing. Nah, di bagian kedua nanti lanjut ke bagian soal. Kita klik di pojok kanan bawah yang bergambar kotak 2. Nah, tertampil bagian 2 tanpa judul. Nah, di bagian tanpa judul ini kita ubah nanti menjadi judul dari soal kita. Tapi sebelumnya kita ubah setelannya. Kita klik setelan. Terus di bagian jadikan ini sebagai kuis kita aktifkan. Lalu di bagian pertanyaan yang tak terjawab kita nonaktifkan. Begitu juga dengan jawaban yang benar. Nah, di bagian nilai poin kita aktifkan. Artinya nanti ketika siswa atau mahasiswa selesai menjawab soal yang dikerjakan, mereka hanya bisa melihat nilai poin yang mereka dapat. Artinya tidak bisa melihat jawaban yang benar yang mana dan pertanyaan yang tak terjawab yang mana. Oke, di bagian jawaban kita ubah batasi ke 1 jawaban. Artinya nanti ketika siswa atau mahasiswa mengakses link tersebut hanya diperbolehkan mencoba sekali saja. Nah, di bagian presentasi kita aktifkan acak urutan pertanyaan. Artinya nanti ketika siswa atau mahasiswa yang mengikuti ujian dalam hal tersebut pertanyaannya semuanya berbeda-beda. Artinya siswa yang satu dengan siswa yang lain pertanyaannya saling acak. Oke, kita kembali ke pengaturan pertanyaan. Nah, di bagian kedua, bagian tanpa judul kita ubah menjadi judul yang akan kita buat. Contoh ketika kita membuat soal dari pilihan berganda, bisa kita ketik judul sebagai contoh, pilihlah jawaban yang paling tepat. Itulah judul soal yang akan kita buat. Kemudian cara membuat pertanyaannya, kita klik tombol plus di pojok kiri bawah untuk menambah pertanyaan yang akan kita buat atau soal yang akan kita buat. Oke, untuk membuat pertanyaan atau soal yang akan kita buat bisa kita ambil dari aplikasi WPS Office Study. Artinya sebelum saya memulai
pembahasan ini saya sudah mempunyai contoh soal dan saya simpan di aplikasi WPS Office. Artinya nanti ketika saya artinya kita hanya bisa, artinya kita tidak perlu repot-repot, hanya artinya nanti. Nah, sebelumnya saya sudah menyimpan satu contoh soal di aplikasi WPS Office ini. Kita buka. Nah, di bagian soal ini bisa kita copy paste atau kita salin dan tempel di Google formulir tadi. Caranya kita klik tahan di bagian soal, lalu kita blok semua pertanyaannya, kemudian kita salin, terus kita buka kembali Google formulir tadi, kita tempel di bagian pertanyaan. Nah, untuk bagian opsi kita biarkan pilih yang berganda. Kita buka kembali aplikasi WPS Office-nya tadi, kemudian kita salin pilihan jawaban pertanyaan nomor 1 tadi, kita salin, kita tempel di opsi pertama, lalu kita buka kembali aplikasi WPS Office tadi, kita salin, kemudian kita tempel di bagian opsi kedua, begitu seterusnya. Nah, setelah kita selesai mensalin pilihan jawaban dan kita tempel di bagian Google formulir tadi, saatnya kita memberikan poin terhadap soal dan menentukan jawaban yang paling benar. Tapi sebelumnya kita aktifkan kembali wajib diisi, lalu kita klik kotak pesan yang bercentang biru sebelah pojok kiri bawah, lalu teman-teman tentukan poin tiap soal yang akan teman-teman buat nantinya. Sebagai contoh, saya buat 10 poin satu soal, lalu kita pilih jawaban yang paling tepat, kita klik, lalu kita klik selesai. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk menambah pertanyaan kedua, kita klik plus di pojok kiri bawah kembali, kemudian kita isi pertanyaan yang kedua. Nah, apabila ada pertanyaan berbentuk gambar dari teman-teman, sebelumnya kita klik di sebelah kanan pertanyaan ada berbentuk kotak untuk memasukkan gambar yang akan kita buat. Kemudian kita cari,
kemudian kita ketik pertanyaan yang akan kita buat. Nama perangkat dari gambar berikut adalah kemudian kita isi opsi atau pilihan jawaban pertama, sebagai contoh CPU, yang kedua monitor, yang ketiga mouse, yang keempat keyboard. Nah, kita aktifkan kembali wajib diisi dan kita tentukan poin dan jawaban yang paling benar. Kita ubah menjadi 10 poin. Nah, kemudian kita klik jawaban yang paling benar, kemudian klik selesai. Nah, saya akan menambah satu pertanyaan lagi hanya sebagai contoh. Nah, setelah selesai kita membuat semua pertanyaan yang ada di Google Formulir, saatnya kita membuat linknya atau kita bisa menyimpannya di Google Drive di akun Google kita. Nah, langkahnya yang pertama, kita klik arah, kita klik tanda panah di bagian atas tengah, kemudian kita klik di sebelah kanan surat atau amplop. Nah,
kemudian kita centang perpendek URL untuk memperpendek alamat link yang akan kita buat. Setelah itu kita salin, kemudian kita bagikan kepada siswa atau mahasiswa lalu kemudian kita bagikan kepada siswa atau mahasiswa yang akan kita berikan. Nah, untuk link yang tadi saya salin, saya akan mencoba untuk mengisi atau mencoba link yang kita buat tadi. Saya klik link tersebut. Nah, inilah tampilan dari link yang kita buat tadi. Di bagian yang pertama jelas para siswa atau mahasiswa harus mengisi biodata terlebih dahulu sebelum memasuki untuk memulai ujian atau menjawab soal-soal yang kita buat tadi. Sebagai contoh, saya coba atau saya asal pilih kelas, kemudian nama lengkap, kemudian password. Nah, di bagian password ini saya akan ketik password yang salah. Apakah akan muncul pesan error ketika password yang kita buat salah? Saya coba 1 2 3 4 5, kemudian kita klik berikutnya. Nah, terdapat pesan error password tidak valid, artinya password yang kita buat tadi tidak sesuai dengan yang kita bagikan. Kemudian saya masukkan password yang benar. Kita klik berikutnya. Nah, sekarang sudah lanjut ke inilah tampilan awal dari soal yang telah kita buat. Saya akan mencoba menjawab ketiga soal yang tadi. Apakah berhasil? Setelah itu kita klik kirim, kemudian kita klik lihat skor. Nah, hasilnya adalah 20/30, artinya poin yang saya dapat 20 dari 30 jumlah skor yang kita buat. Nah, bagi guru atau dosen, bagaimana cara
mengakses atau bagaimana cara mereka ketika siswa atau mahasiswa setelah selesai mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, pertama-tama kita buka Google Drive kita terlebih dahulu. Nah, inilah tampilan dari Google Drive. Nah, inilah tampilan Google Drive tadi. Kemudian kita klik di bagian formulir tanpa judul yang baru kita buat tadi, Google Formulir tadi. Kita double klik. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk melihat rekap semua mahasiswa atau siswa yang telah mengikuti ujian tadi, kita klik di bagian jawaban. Nah, mengapa hanya satu? Artinya ketika tadi saya coba hanya, nah mengapa hanya satu? Karena hanya satu akun Gmail yang masih mencoba link tersebut. Nah, untuk melihat rekapan di bagian Excelnya bisa kita lakukan langkah berikut. Kita perbesar terlebih dahulu ke situs desktop. Kita klik kembali jawaban. Lalu kita klik di bawah poin total 30, ada titik 3. Kemudian download jawaban CSV. Nah, setelah selesai mendownload, kita buka hasil formulir tadi. Kita buka dengan menggunakan aplikasi WPS Office. Kita buka. Nah, inilah hasil dari rekapan yang telah mencoba link ujian online tadi. Nah, artinya nanti ketika kita merekap hasil dari semua nilai siswa atau mahasiswa yang kita berikan tadi, kita hanya memerlukan nama lengkap dari mereka yang ini, terus total skor tadi, totalnya 20, dan kemudian kelas dari yang mencoba tadi. Nah, itulah cara untuk melihat atau menampilkan hasil rekapan dari Google Formulir ujian online tersebut. Nah, sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye bye.